Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian Sabtu 27 Maret 2021 berdasarkan Almanak GKE diambil dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan yang ke-34 di bawah perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Saya berharap kita menyediakan waktu sejenak untuk membaca ayat-ayat tersebut sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil hari ini sekali lagi menunjukkan bahwa para murid Yesus tidak mengerti tugas pengutusannya ke dunia. Ketika Yesus sedang berbicara tentang makna perjalanannya ke Yerusalem, bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, dijatuhi hukuman mati dan disalibkan, tetapi kemudian bangkit lagi. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, meminta supaya dalam kerajaan yang akan didirikan Yesus, mereka menjadi orang-orang penting di dalamnya. Mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk menghalau penjajah Roma dan membangun sebuah kerajaan di mana mereka menjadi orang penting dalam kerajaan itu. Bandingkan dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, para murid itu terpencar dan meninggalkan Yesus. Mereka menilai bahwa Yesus gagal, sebagaimana terdengar dari percakapan kedua murid dari Emmaus yang kembali ke kampung halaman mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti murid-murid Yesus, kita mungkin juga kadang-kadang gagal memahami misi pengutusan Yesus ke dunia. Yesus mengajarkan kita jalan yang tidak mudah. Menjadi pengikutnya atau menjadi pengikut Yesus berarti mengikuti jalan yang telah ditempuhnya. Apa saja itu? Yakni jalan salib, atau yang sering kita kenal dengan istilah memikul salib. Kemudian jalan penyangkalan diri, jalan cinta kasih, jalan kerendahan hati, dan lain-lain sebagaimana diajarkannya di dalam Injil. Bapak Ibu yang diberkati, mari kita lihat bersama apa itu jalan salib. Jalan salib atau yang biasa kita kenal dengan istilah memikul salib. Memikul salib berarti kita diingatkan tentang penderitaan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus memikul kayu salib menuju bukit Golgota, tempat di mana dia akan disalibkan. Memikul salib juga mengingatkan kita bagaimana kerelaan Yesus Kristus yang mengesampingkan otoritas ilahinya untuk menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanannya. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menunjukkan kasihnya, kepeduliannya kepada kita umat manusia yang sebenarnya menerima hukuman dosa. Tapi karena pengorbanan tadi, karena kasih tadi, karena kepedulian tadi, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari hukuman dosa. Sehingga saat ini kita boleh menerima jaminan hidup kekal melalui pengorbanannya. Kemudian yang berikut, menyangkal diri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri. Setelah diselamatkan, orang-orang Kristen memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa atau Tuan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri, tetapi keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, orang-orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Yang berikut adalah jalan cinta kasih. Cinta kasih atau kasih. Bapak Ibu yang diberkati, cinta kasih atau kasih, kita sering mendengar ini, kita bahkan sering mengucapkan ini. Tetapi cinta kasih bukan hanya berhenti sampai di bibir, tapi harus diperagakan.
Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memperagakan cinta kasih itu? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau memperagakan bagaimana cinta kasih itu, ya berarti ada beberapa sifat-sifat yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Misalnya, kita tidak boleh sombong, bersikap angkuh, tidak bersikap kasar, dan lain-lain. Seperti yang ditulis dalam, saya mengutip 1 Korintus pasal 13 ayat keempat sampai yang kelima, bisa dilihat nanti. Misalnya, bagaimana cara kita mempraktekkan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. So, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, ketika kita mau mempraktekkan kasih, maka kita bisa mengacu kepada 1 Korintus pasal 13 ayat keempat sampai dengan yang kelima misalnya. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati, kerendahan hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Bandingkan 1 Petrus pasal 5 ayat ke-6. Firman Tuhan katakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Bapak Ibu yang diberkati, syarat untuk mendapatkan promosi atau peninggian dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. Bila kita hidup dalam kerelaan untuk tidak dikenal dan melayani orang lain, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Seseorang yang memiliki kerendahan hati setidaknya memiliki dua hal yang mendasar. Pertama, berani mengakui kesalahan. Jangan sampai gengsi kita lebih tinggi daripada kerendahan hati kita. Berani mengakui kesalahan. Kalau kita salah, ya sudah, akuilah kesalahan. Walaupun bisa saja ketika kita mengakui kesalahan kita, ya apa istilahnya, ya kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak. Tetapi berani mengakui kesalahan. Kedua, mau belajar dan diajar. Bapak Ibu yang diberkati, proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau kampus, tetapi juga didapat melalui sekolah kehidupan. Semakin sering, semakin banyak kita belajar, maka semakin baik kita berarti semakin rendah hati kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, bercermin dari pengalaman para rasul, kita dapat belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dalam terang kebangkitan Kristus kita percaya, di balik kegagalan terselubung misteri kemuliaan, asalkan kita mau bangkit dan berubah menjadi manusia baru. Namun bukan menurut yang kita kehendaki, tetapi kehendak Tuhanlah yang utama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, doa kita bersama hari ini, Tuhan bantulah aku agar dapat menjadi murid-Mu yang setia dalam mengikuti jalan-jalan yang telah Engkau tunjukkan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.